Tomotherapy versus conventional LINACs. Tumors are in or around healthy tissue. Conventional LINAC systems have limited flexibility in irradiating the tumor while avoiding healthy tissue, using various techniques to modify a rectangular radiation field in order to avoid critical structures. Many times a tumor cannot be treated to its prescription dose without opening the field and bringing critical structures into the path of the beam. Various configurations can be used in an effort to treat the tumor and avoid normal tissue within the target region, as well as normal tissue adjacent to the target region. Limitations in how fields can be shaped result in an inhomogeneous dose to the target and unwanted dose to critical structures. Tomotherapy approaches delivery in a completely different way, splitting the beam into thousands of tiny beamlets, each making their own contribution to the total tumor dose. Using many 360-degree revolutions round the body in a helical pattern creates the opportunity to treat the tumor and avoid healthy tissues even in the most complex of cases. The treatment beam can simultaneously avoid healthy tissue within the target and adjacent healthy tissue. This unique delivery capability gives tomotherapy the best opportunity to deliver radiation to the intended target and avoid healthy tissue. Less unwanted dose means potentially fewer side effects. Fewer side effects means more opportunities for patients to live normal lives. Tomotherapy by Accuray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo Sobat Baper semua, kita jumpa lagi dalam podcast Bincang Asik seputar kanker, di mana pada episode kali ini merupakan salah satu bagian dari seri State of the Art Terapi Kanker di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dalam seri ini kita akan khusus membahas tentang kanker tulang dan jaringan lunak. Kita ketahui bahwa dalam penanganan kanker harus diselesaikan dalam tim multidisiplin yang terdiri dari berbagai keilmuan, dan berbahagia sekali pada siang hari ini kita ditemani oleh berbagai dokter-dokter ahli yang semua fokus untuk menangani kanker tulang dan jaringan lunak. Bersama saya ada dari bagian ortopedi Prof. Ahmad Fauzi Kamal. Prof, apa kabar? Kabar baik, Prof. Kemudian dari rehabilitasi medik Dr. Nelvi. Kemudian dari patologi anatomi kita ada Dr. Evelyn dan juga Dr. Endang Nuryadi atau Dr. Bobby aja ya. Dr. Bobby. Kemudian dari ilmu penyakit dalam hematologi onkologi medik bersama kita ada Dr. Wulyo, dan luar biasa sekali kami kedatangan seorang tamu, seorang survivor dari kanker osteosarkom yaitu Gabe. Apa kabar Gabe? Baik, Dok. Baik, luar biasa sekali. Baik, kita akan mulai diskusi kita atau bincang-bincang kita pada siang hari ini dengan kepada Prof. Fauzi. Prof. Fauzi, kita ketahui bahwa kanker tulang dan jaringan lunak sering kali kompleks karena lokasinya yang sulit untuk dioperasi. Bisa barangkali diceritakan bagaimana perkembangan teknik bedah di RSCM dan bagaimana secara keseluruhan Prof. Fauzi menangani kasus kanker tulang dan jaringan lunak ini, apalagi bisa mengenai anak-anak seperti Gabe, dimulai pada masa anak-anak juga dewasa. Nah, bagaimana Prof. Fauzi menangani semua kasus ini? Terima kasih, Prof. Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tumor muskuloskeletal itu atau sering kita dengar itu tumor tulang dan jaringan lunak, Prof. Yaitu jumlahnya itu sedemikian sedikit. Secara persentase hanya sekitar 1% dari total seluruh tumor ataupun kanker. Berapa persen? 1 saja, Prof. 1%, ya. Jadi tentu pertama sulit dalam diagnostik, yang kedua juga tata laksananya juga tidak mudah. Nah, bersyukur di RSCM ini sejak tahun 94, saya ini bersyukur ketempatan di RSCM, Prof. Kenapa? Karena kita punya tim yang amat, kalau saya bilang itu sangat amat bagus sekali. Rasanya itu tim pertama ya, kita Iya, betul, multidisiplin ya. Betul, makanya saya bilang ini kepada tim, saya bilang ini kita salah satu one of the best team
multidisiplin yang ada di Rumah Sakit Cipto dan mungkin juga di Indonesia saya kira kita sudah menyerupai saya kira apa yang dikerjakan di luar negeri. Tim ini adalah tim diagnostik yaitu ortopedi onkologi, teman sejawat radiologi diagnostik, muskuloskeletal dan patologi anatomi. Kita rapat 1 minggu sekali. Biasanya sekitar 10 kasus, tapi juga sekaligus disertai dengan tim yang melakukan tata laksana secara komprehensif, yaitu dari radioterapi, onkologi radiasi, timnya Prof. Tati dan kawan-kawan, kemudian hematologi, onkologi yang untuk dewasa maupun anak-anak, serta tim lain yang terkait bila diperlukan. Jadi di dalam tata laksana pendapat saya itu adalah SDM-nya yang lengkap, Prof. Itu kunci awal keberhasilan. Yang kedua adalah kita juga mengikuti perkembangan yang ada di luar negeri. Jadi kalau kita cerita state of the art itu adalah advance, tata laksana yang advance, high end, itu di dalam diagnostik maupun di dalam tata laksana komprehensif. Nah, di dalam diagnostik saya kira nanti biar Dr. Apple saja yang cerita, tetapi di dalam tata laksana untuk muskuloskeletal, nah itu sekarang itu yang berkembang di seluruh dunia itu adalah limb salvage, Bro. Yes. Limb salvage itu adalah upaya penyelamatan ekstremitas, panggul khususnya ya, tulang belakang biasanya juga bisa kita kerjakan, tapi kalau cerita tentang salvage itu adalah ekstremitas itu maksudnya alat gerak, tungkai bawah, tungkai atas maupun panggul, itu dengan kita mengikuti perkembangan yang ada di luar negeri, bisa dengan metode megaprostesis. Yang kedua itu adalah biological reconstruction, sudah lama sekali kita kerjakan dari tahun 94, tetapi megaprostesis kita mengikuti perkembangan sejak tahun 2011, atau composite keduanya. Composite keduanya itu kita bisa composite graft biological reconstruction dengan megaprostesis dengan cara extracorporeal irradiation atau liquid nitrogen. Itu udah lama banget ya. Dan kerjasama dengan Batan ya dulu ya. Kalau dengan Batan itu kita dengan extracorporeal sudah sejak awal tahun 2000-an lah. Tapi kalau biological reconstruction dengan liquid nitrogen itu dikembangkan oleh Jepang, Taipei, kita baru kerjakan 2018, Bro. Bisa diceritakan tuh bagaimana untuk sobat baper sekalian yang namanya biological reconstruction dan juga yang kerjasama dengan Batan, jadi tulangnya tuh diapain gitu loh. Iya. Jadi pada kasus dengan keganasan tulang khususnya, kadang-kadang juga keganasan pada jaringan lunak yang menginfiltrasi tulang. Nah, kita tulangnya mesti potong, Prof. Jadi pada kasus dengan tumor muskuloskeletal itu prinsipnya, tumor tulang dan jaringan lunak itu yang ganas, itu kita nggak boleh mepet-mepet. Kita mesti buang itu secara luas. Kenapa? Supaya harapannya nggak kambuh lagi harapannya. Walaupun kita punya modalitas lain, tapi secara bedah prinsipnya sedapat mungkin bebas tumor. Nah, itu caranya biological reconstruction awal-awal kita kerjakan. Setelah dipotong, Prof, tulang itu kemudian kalau tulangnya kuat dalam artikulat itu bahasa radiologi itu adalah sklerosis, tulang dibersihkan dari tumornya, kemudian dikirim ke Batan diradiasi 300 Curie. Keesokan harinya kita masukkan kembali. Nah, dengan dimasukkan lagi ke badan. Dimasukkan lagi ke badan, maksudnya direkonstruksi seperti semula, dipasang pen supaya dapat nyambung dan berfungsi kembali alat gerak yang kita operasi. Ya. Sekarang kita juga menggunakan biological reconstruction dengan liquid nitrogen. Ya. Nah, itu bisa 1 hari, Prof. Sebetulnya saya secara pribadi, extracorporeal itu dia tidak terlalu berpotensi merusak tulang. Artinya tulang tuh nggak pecah biasanya. Cuman masalahnya, Prof, nah di era BPJS itu kita cuma 1 kali episode. Iya, jadi nggak bisa. Nggak bisa. Padahal karena kita jarak dengan Batan itu kan setidaknya itu 4 jam. Iya. Jadi harus sana ya, ke Pasar Jumat atau Serpong, iya sana. Jadi harus esoknya lagi. Sebetulnya secara biomekanik itu lebih menguntungkan. Nah, tapi karena BPJS-nya masih belum memungkinkan untuk bayar 2 tahap pembedahan, mudah-mudahan ini stakeholder BPJS mendengar ini, dengan 2 tahap pembedahan itu dimungkinkan untuk kasus-kasus kanker berturut-turut operasinya.
Tapi karena belum memungkinkan saat ini kita pakai dengan biological reconstruction dengan liquid nitrogen, Prof. Itu di mana dipasangkan? Kita di RSM, jadi kita sudah Tapi 24 jam ternyata pula. Prof itu sebetulnya saya juga awal-awal mengerjakan ternyata teman sejawat onkoradiasi itu sudah lama melakukan jaringan preservasi Iya, dengan iya. liquid nitrogen. Iya, di atas ada. Padahal ya. kalau tahu itu mungkin kita lebih awal dari 2018. Jadi sama prinsipnya dengan extracorporeal irradiation, ada dua teknik. Pertama kita potong, kemudian kita rendam dengan biological reconstruction lama tuh? selama 20 sampai 30 menit. Oh sebentar. Kemudian di towing dulu, dihangatkan dengan udara terbuka selama 10-15 Itu menit. pasiennya masih terbuka tuh? Pasiennya terbuka, kita tutup tentu. Oh tutup. Ya tapi maksudnya masih dalam dalam bius. meja operasi ya? Nah, kemudian setelah itu dihangatkan lagi dengan NaCl. Nah, setelah bersih semuanya kita masukkan kembali. Itu teknik pertama, Prof. Setelah itu kita fiksasilah dengan pasang pen supaya nyambung tulangnya dan rekonstruksi jaringan lunaknya. Nah, yang kedua itu adalah kita dengan tumornya langsung direndam, Prof. Itu dengan pedicle. Itu dikerjakan oleh Jepang dan Taipei. Angka potensi nyambungnya itu jadi bagus banget. Kalaupun ada pecah juga akan nyambung dengan baik. Nah itu adalah kelebihannya itu kalau nggak pecah, ya itu bisa tulangnya bisa kita pertahankan. Nah ini bisa banyak kita gunakan pada anak-anak, Prof. Anak-anak atau remaja yang masih tumbuh supaya Dan lebih mudah nyambung mungkin ya? lebih mudah nyambung, tulangnya masih bisa dipertahankan. Jadi kan kalau bisa bertahan 5 tahun aja itu tulang dan pasiennya survive, itu sudah bagus banget. Nah, tapi kadang-kadang tulangnya nggak bisa dipakai. Kayak Gabe, tentu tulangnya tuh riskan. Saya bilang sudah kita pakai megaprostesis saja. Oh iya. Nah, jadi kadang-kadang kita campur juga, Prof. Kalau misalnya anak-anak, tulangnya misalnya seberapa panjang yang bisa kita selamatkan. Misalnya kita potong tulang sebut saja 12 cm. Kalau kita ganti operasi dengan megaprostesis, bisa. Karena megaprostesis itu berapa senti pun bisa kita susun, Prof. Panjangnya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau pakai tulangnya masih keras, kita sambung. Itu kita sebut sebagai composite biological reconstruction dengan megaprostesis. Gitu, Prof. Sehingga kalau nanti revisi, sebab masa keberlangsungan dari megaprostesis itu biasanya maksimal 15 tahun, Prof. Jadi kalau Gabe nanti survive kita sampai 15 tahun, mungkin 15 tahun kita mesti revisi lagi. Ganti lagi spare part. Macam alat aja, Prof. Mesin mobil dan lain-lain kita ganti spare partnya. Nah, tapi kelebihannya megaprostesis seperti Gabe ini, itu biasanya minggu pertama, keempat, kelima sudah boleh latihan numpu segera, Prof. Kalau yang dari autologus, biological reconstruction itu lebih lama ya? Lebih lama, kita harus menunggu kurang lebih 3-4 bulan. Oh, 3-4 nyambung bulan, dulu, Prof. ya. Nah itu kekurangannya, keterbatasannya. Kalau megaprostesis kelebihannya Tapi kalau langsung biological tidak perlu diganti ya? nggak perlu diganti, sepanjang tulangnya masih bisa Masih dipakai. bisa dipakai. Ya. Begitu, Prof. Nah itu udah bisa kita kerjain semua, Prof. Iya, luar biasa sekali, Prof. Fauzi. Jadi penasaran juga nih kita kan, itu setahun berapa operasi seperti itu ya? Kita mengerjakan pada kasus dengan salvage saat ini karena saya mau cerita sedikit, Prof. Kalau ini pesan ini buat Bapak Ibu nih, Prof. Kalau bisa sebetulnya sekarang nih era BPJS dan era zamannya Gakin sebelumnya, kita zaman Gakin itu sebelum era BPJS itu pasien lebih awal datangnya. Sekarang sebetulnya lebih awal juga dibandingkan dengan kedua era tersebut. Tapi sayangnya masih banyak yang datang sudah tinggal amputasi, itu aja sih sebetulnya. Jadi udah besar banget. Jadi kalau datangnya seperti Gabi, itu kita enak, Prof. Kita bisa langsung selamatkan dan biasanya, nah ini biasanya seperti juga kaidah kanker lainnya, itu biasanya angka keberhasilannya, survive-nya itu pasti lebih bagus lebih kalau bagus. kecil ya. Kalau kecil, Prof. Ya, Dan pengalaman kita yang kecil itu, kalau Prof masih ingat tuh Alma namanya,
Itu kita operasi 2007 dengan biological reaction 4 kali patah sih. Tapi dia masih survive. Itu kan sekarang 2025 nih. Akhirnya diganti dengan megaprotesis Belum, nggak? masih bisa Belum, diselamatkan. masih Ini luar biasa. kan sudah 18 tahun tuh, karena datangnya awal. Oke, sedikit lagi Prof, saya jawab tadi. Jadi sekarang ini mungkin kita lakukan salvage itu pada kanker tulang primer maupun meta. Itu kita pakai megaprotesis ataupun pakai protesis. Saya kira kita di RSM ini mungkin kalau totally semua mungkin di atas 60 ada. 60 kasus. Tapi kalau semua ya. Tapi maksudnya itu 60 kasus total atau per tahun? ya per tahun. Kalau megaprotesis saja saya Kalau pernah 60 publikasi. per tahun tandanya 1 bulan 5. Ya, Tandanya tapi cukup banyak ya. banyak, tapi itu kalau kita gabung semua Iya. kanker tulang primer dan sekunder Iya. dengan semua prostesis, akhirnya bisa megaprotesis, bisa juga prostesis yang kita modifikasi. Tapi kalau megaprotesis saja sebelum era BPJS, nih Prof, nah ini saya mau tekankan nih, mudah-mudahan stakeholder mendengar ini Prof. Kalau enggak kita kirim. Iya kita itu bersyukur banget sebetulnya kalau kita bisa mensupport megaprotesis. Kenapa? Karena angka revisinya rendah, Bro. Jadi reoperasinya tuh kecil. Artinya sebetulnya secara pembiayaan tuh lebih bagus buat kalau Total dihitung menjadi total. lebih kecil Lebih ya, kecil. karena reoperasinya lebih Kecil. rendah ya. Dulu sebelum zaman 2014 kita operasi megaprotesis saja itu sebulan itu antara 1 sampai dengan 3 kasus. Jadi artinya sebulan itu bisa lebih dari 20 kasus. Itu kasus yang BPJS gakin saja, Prof. Tapi sekarang kita tuh sangat amat terbatas karena strict dari BPJS-nya. Jadi, tapi mungkin sekarang ini kita megaprotesis saja pada kanker itu mungkin sekitar 6 sampai 8 lah sebulan. Oh, masih cukup dong 6 sampai 8 sebulan ya. Ada kan? musim-musimnya sih Iya. sebetulnya, Prof. Sebenarnya tadi dikatakan megaprotesis, kemudian ada prostesis, bedanya apa sih? Kalau mega dari namanya mega itu Besar, besar. ya. Jadi kita potongnya tuh luas banget, Prof. Bisa 18 cm, bisa 12 cm, bisa 10 cm. Kalau prostesis saja itu nggak mega. Jadi biasanya itu Cuma kaput gitu cuma kali bonggol ya. sendinya, Bonggol. tapi stemnya bisa panjang untuk masuk buat Masuk anchor ke ke dalam dalam, tulangnya. Nah, habis itu kita modifikasi dengan pasang semen gitu seperti itu. Macam itu, Prof. Tapi sebetulnya yang paling ideal itu kalau kita bisa pasang megaprotesis, hanya masalahnya ini bukan hanya BPJS saja. Buat yang punya duit juga mahal, Prof. Itu harga megaprotesis itu harganya itu satu paketnya itu sekitar 160 sampai 180 tergantung dari mana. Juta. Prof. Tapi kalau dibandingkan dengan bahwa fungsinya Yes. bisa diselamatkan, mungkin Saya mau cerita cukup sedikit, lah. Prof. Itu pasien kita operasi megaprotesis pertama, dia seorang S2, nah mungkin karena dia orang berada ya, Prof ya. Itu dia sekarang kerja di Singapura dengan fungsi yang bagus, Prof. Jadi makanya kalau pendapat saya itu kalau misalnya awal dan ya awalnya belum ada penyebaran, ya walaupun mahal pendapat saya itu paling bagus megaprotesis. Megaprotesis, Mudah-mudahan didengar ini oleh para stakeholder itu lebih menguntungkan. Bagus buat pasiennya, operasinya juga tidak berulang, Prof. luar biasa sekali. Sobat Baper sekalian, kita sudah mendengar bagaimana tumor kanker tulang saat ini bisa dilakukan penyelamatan fungsi dengan Yes. berbagai cara. Tapi ada satu hal Sobat Baper sekalian, bahwa kankernya harus masih terbatas. Iya, betul. Jadi kalau ada keluhan dan sebagainya, barangkali Prof. Fauzi ceritakan sedikit tentang keluhan supaya apa yang dirasakan, Iya. supaya Sobat Baper sekalian mengerti dan bisa menangkap kalau ada keluhan-keluhan seperti itu. Ini sangat penting nih, Prof, buat edukasi masyarakat Indonesia yang sering telat datangnya. Mohon maaf nih, saya dengan bahasa yang mudah dimengerti saja ya Bapak Ibu sekalian. Itu masyarakat kita itu pokoknya kalau ngeluh nyeri apapun pokoknya mesti dipijat, Prof. Tentu Dimasas. Dimasas. Saya sudah melakukan penelitian, tentu itu potensi kambuh dan menyebarnya itu jauh lebih tinggi. Oh gitu. Jadi jangan dimasas. Itu sudah kita publikasi juga di jurnal internasional. Nah, ini pesennya adalah yang kalau kanker tulang itu cuma 2 aja tandanya, Prof, yang utama. Pertama itu nyeri yang amat berlebihan.
minum obat-obat anti nyeri biasa yang mudah didapat itu biasanya reda tapi makin lama makin nggak respon. Di mana saja di ekstremitas. Ya, paling sering itu kalau pada anak-anak khusus, nggak cuma anak-anak sih, umur remaja sampai dengan 30 tahun ya, kalau kanker tulang primer khususnya osteosarkom, itu paling banyak tumbuhnya sekitar lutut, Bro. Jadi nyeri yang amat berlebihan di lutut. Biasanya kalau nyeri biasa itu beberapa hari seminggu aja udah mendingan. Tapi ini biasanya bertambah nyeri, tambah nyeri. Dan yang kedua tuh mengganggu tidur. Biasanya terbangun tidur. Nah yang kedua tuh bengkak. Ya. Bengkak sedikit aja disertai dengan nyeri. Tentu nggak ada tanda-tanda merah. Dan satu sisi misalnya kanan atau kiri. Itu hampir pasti kalau pada Anak-anak umur 10 sampai dengan 20 tahun. Hampir pasti tumor ganas tulang, osteosarkom. Ya. Nah itu yang mesti diwaspadai oleh putra-putri, bapak ibu sekalian, tetangga dan lain-lain. Ada bengkak sedikit di daerah sekitar lutut, satu sisi. Yang kedua nyeri yang bertambah, waspadai osteosarkom. Kalau itu osteosarkom. Yes. Kalau jaringan lunak? Kalau jaringan lunak, dia tumbuhnya lambat, Prof. Jadi ada kaidahnya. Kalau 3 hari sampai 3 minggu, itu biasanya infeksi, demam, disertai demam. Kalau 3 minggu sampai 3 bulan, itu nyeri bertambah progresif, hampir pasti kanker tulang. Kanker jaringan lunak? Kanker tulang, kalau 3 minggu sampai 3 bulan. Ya. Kalau 3 bulan lebih, Itu biasanya kanker jaringan lunak. Lebih lambat, Prof. Dan sakitnya sama ya? Sakitnya Tidak sakitnya seperti tidak sesakit jaringan tulang, tapi tumbuhnya besar banget, Prof. Nah, jadi jaringan lunak itu karena nggak sakit, itu kanker jaringan lunak itu Jadi yang bebas bikin menyebar, besar, ya. menyebar, tapi karena nggak sakit, biasanya masyarakat kita nggak mau datang. Itu kelemahannya. Tidak aware, Tidak waspada, aware. ya. Padahal kalau ukurannya saja patokannya itu mudah. Kalau ukuran kanker jaringan lunak itu, kalau ukurannya lebih dari ukuran bola golf atau 5 cm, bola golf lah kira-kira ya, atau telur bebek lah mungkin ya. Kalau bahasa akademiknya itu golf ball, itu 5 cm, waspadai ganas, Pak. Jaringan lunak, patokannya itu. Belum tentu sakit, tapi ukuran lebih dari 5 cm, ukuran bola golf itu waspadai ganas. Gitu, Prof. Ya, baik. Luar biasa, sobat-sobat sekalian, sudah cukup penjelasan tentang bagaimana tanda-tanda secara klinis yang dirasakan oleh seorang pasien, dan ternyata itu adalah apakah tumor jaringan atau kanker jaringan lunak atau kanker tulang. Yes. Nah, tentunya diagnosa pasti kan adanya di patologi anatomi ya. Nah, bagaimana? Kita ada Dr. Apple nih, Dr. Evelyn, silahkan Dr. Evelyn. Dan apa kemajuan kita yang khusus atau kita banggakan ada di rumah sakit ini? Silakan. Terima kasih Prof. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan ini. Nah, saya dari patologi anatomi di sini punya peran untuk diagnosis, membantu klinisi mendiagnosis penyakit dari pasien tersebut. Dan tentu saja patologi anatomi tidak hanya ada di ranah diagnostik, tapi untuk saat ini kita juga sudah membantu untuk menentukan terapi dan juga menilai respon terapi. Nah, pertama-tama saya ceritakan dulu misalnya di tahap awal ya, Prof. Misalnya ada pasien kemudian selama ini misal datang ke Prof. Fauzi, tim kami di sini RSCM ini punya tim muskuloskeletal yang kami sangat kompak ya. Kemudian dilakukan biopsi misalnya. Dari biopsi itu guided biopsi ya. Biasanya kita guided biopsi itu guided itu terarah ya. Ya, dengan bantuan USG imaging atau ya. dengan biasa dengan imaging, dengan USG dan CT ya, Prof. Ya. Ya. Nah, itu akan didapatkan spesimen yang tentu saja dengan terarah ini tepat di lesi. Nah, kemudian ini kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi. Nah, kalau itu misalnya yang sering ya di pasien yang sering ada di RSCM ini yang seperti 3B itu ya. Nah, secara klinis itu sudah mendiagnosis sebagai osteosarkom. Nah, dikirim ke patologi anatomi, kami melakukan processing jaringan sehingga menjadi sediaan histopatologi. Nah, itu kita bisa melihat dengan mikroskop dan itu bisa
tegakkan diagnosis saat itu, dan tentu saja kita berkorelasi dengan gambaran klinis dan radiologi. Nah, itu gampang didiagnosis. Namun apabila tumornya bukan seperti osteosarkom yang bisa dilihat dengan jelas dari stadion histopatologi, misalnya round cell seperti itu. Nah, tentu saja kita harus menggunakan modalitas yang lain. Nah, itu adalah seperti pemeriksaan imunohistokimia. Nah, imunohistokimia ini kita lakukan pemeriksaan dari blok parafin untuk mendeteksi kira-kira itu tumornya jenis apa. Seperti yang Prof. Aldi sampaikan tadi, kasus muskuloskeletal atau tumor jaringan lunak itu memang sedikit, namun variasinya tuh sangat banyak, jenisnya itu sangat banyak. Dan tentu saja untuk kita bisa mendiagnosis itu perlu IHK, imunohistokimia. Nah, di RSCM ini imunohistokimianya itu cukup lengkap ya untuk tumor-tumor Dan di cover BPJS? Ya, di cover oleh BPJS. Dan itu bisa dilakukan dari pemeriksaan blok parafin. Semuanya dilakukan dari blok parafin. Nah, selain itu peran PA, misalnya apabila diagnosis sudah ditegakkan, kemudian pasiennya itu akan dilakukan terapi selanjutnya. Apakah itu dia nanti akan dilakukan neoadjuvan atau dilakukan operasi. Nah, peran PA selanjutnya adalah apabila dia sudah dilakukan neoadjuvan, itu akan dilakukan penilaian bagaimana respon terapinya. Di biopsi lagi ya? Itu di reseksi ya Prof ya, di reseksi untuk dikirim lagi ke patologi anatomi itu untuk dinilai respon terapinya. Ini biasa dilakukan pada tumor-tumor seperti osteosarkom, seperti itu. Nah, ini kita adakan pertemuan setiap minggu dan kita laporkan hasil-hasil yang ada untuk menilai bagaimana respon terapinya, seperti itu. Nah, kalau untuk tumor jaringan lunak itu pemeriksaannya itu memang sangat memerlukan imunohistokimia karena gambaran dari tumor jaringan lunak itu secara histopatologi itu mirip satu sama lainnya, sehingga untuk kita mengetahui pasti apakah ini Ewing sarkoma, apakah ini rhabdomyosarkoma, apakah ini limfoma, itu perlu penanda marker yang bisa menegakkan bahwa sel tumor itu adalah berasal dari misalnya otot serat lintang atau rhabdomyosarkoma, apakah itu Ewing sarkoma, seperti itu. Dengan laporan yang kami berikan itu akan memandu klinisi untuk menentukan bagaimana untuk treatment selanjutnya, seperti itu Prof. Luar biasa sekali. Jadi Dr. Evelyn, di samping untuk diagnosis pasti, tapi juga untuk guidance klinisi untuk menentukan terapi selanjutnya, seperti itu kira-kira ya. Dan sering loh orang berbicara itu hasil PA itu lama katanya. Pantas saja lama karena memang ketelitian diperlukan sekali untuk karena akan meng-guidance apa yang harus dilakukan selanjutnya, seperti itu kan. Jadi kira-kira berapa lama ya? Gini Prof, kalau itu misalnya pemeriksaan imunohistokimia ya. Nah, itu kita pertama-tama itu kita lakukan dulu panel dasar. Kira-kira ini kalau di jaringan lunak ya, juga termasuk di tulang. Kita lakukan dulu panel dasar. Ini kita tetapkan 5-6 panel gitu. Ini untuk mau ke lineage yang mana, seperti itu. Nah, setelah panel dasarnya keluar, kita tambahkan panel lain yang untuk lebih memastikan atau untuk menyingkirkan yang lain. Namun kalau panel yang dasar itu ternyata hasilnya tidak diharapkan, nah kita akan nambah lagi panel yang lebih banyak. Jadi sangat mungkin bahwa hasil itu lebih lama ya? Iya, sangat mungkin hasil tergantung itu lebih tingkat lama. kesulitan dari kasusnya ya? Iya. Nah, perlu kalau kita misal tidak sampai final, misalnya ada sekarang itu dengan kemajuan teknologi kedokteran itu banyak tumor yang seringkali dengan imunohistokimia yang ada itu perlu tambahan-tambahan lain, misalnya pemeriksaan molekular. Nah, kalau kita belum tersedia, itu kita berusaha untuk mempersempit diagnosis, yaitu dengan cara kita menyingkirkan tumor-tumor yang lain, dengan marker kita yang kita miliki. Yang kita miliki. Seperti itu. Luar biasa sekali. Itu adalah inovasi ya? Ya. Kemudian salah satu lagi kenapa lama,
Itu kalau itu jaringan operasi, itu kita lakukan pemeriksaan itu secara menyeluruh, termasuk batas-batas sayatannya kita ukur, dan itu kita laporkan di hasilnya. Dengan tujuan apa? Ini untuk tujuan terapi lanjutan. Apakah ini pasiennya perlu dilanjutkan dengan terapi radiasi? Atau mungkin operasi ulang Ya, dan sebagainya gitu mungkin ya. 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 Jadi kita usahakan berbagai faktor prognosis yang ada bisa kita sampaikan dari laporan hasil PA, sehingga pasien dapat diterapi dengan sesuai kaidah-kaidah Sesuai onkologi. yang diperlukan ya. Terima kasih Dokter Ever, luar biasa sekali. Makasih, Tadi Prof. dikatakan beberapa kali tentang kemoterapi. Akhirnya kembali ke Dokter Wulyo. Jadi kelihatannya kan dilakukan neoadjuvan kemoterapi ya, Prof. Ya. Fauzi. Iya. Ya, neoadjuvan diberikan kemoterapi, kemudian nanti direseksi, dilihat lagi bagaimana respons seluler dari pemberian kemo tersebut, ya kan? Bagaimana, Dokter Wulyo? Ya. Setelah Prof. Fauzi melakukan biopsi, Dr. Evelyn memeriksa di bawah mikroskop bahkan dengan imunohistokimia, diagnosis tegak, kami memberikan terapi sistemik, kemoterapi neoadjuvan. Kita berikan biasanya kalau total 6 kali, kita berikan 3 kali dahulu. Setelah 3 kali, kita nilai secara klinis apakah tadi benjolannya mengecil, stabil atau makin besar. Namun secara efek terapi tadi yang Dr. Evelyn cerita, beliaulah yang menentukan apakah sel-sel tumornya itu banyak yang mati ya, banyak yang mati. Kalau banyak yang mati lebih dari 90%, maka efek obat kemoterapi yang kita berikan baik. Nanti Prof. Fauzi akan melakukan limb salvage surgery. Baru setelah itu kita akan melanjutkan dengan kemoterapi adjuvan lanjutan. Namun apabila secara patologi anatomi responnya tidak bagus, kita mengganti obat neoadjuvan kemoterapi tadi dengan obat yang baru. Kita mulai dari awal jadinya, Prof. Jadi baru nanti setelah selesai kita evaluasi ulang, tapi nggak perlu ke Dokter Evelyn lagi, kita dengan pencitraan nanti dengan radiologi. Demikian, Prof. Jadi kita berinovasi bagaimana memberikan yang terbaik untuk pasien, yang memberikan respons yang terbaik untuk pasien dengan berbagai cara, termasuk tadi dinilai oleh Dr. Evelyn kalau misalnya bagus dilanjutkan dengan adjuvan, tapi kalau kurang baik maka dilakukan pencarian resimen-resimen yang lain. Luar biasa sekali. Tapi itu adalah untuk kanker tulang ya. Kita belum berbicara tentang untuk jaringan lunak. Iya, baik dokter. Selanjutnya Dokter Bobby. Dokter Bobby, barangkali bagaimana perannya? Jadi kita agak membatasi sekarang pada tulang dulu. Nanti mungkin setelah ini kita satu sesi lagi untuk jaringan lunak. Silahkan. Ya, terima kasih Prof. Tati. Mungkin buat sobat baper, radioterapi ataupun awam bilang radioterapi ya, tapi keilmuan kita onkologi radiasi ya, Prof ya. Kebetulan juga di RSCM ini kalau kita bisa bilang kita mempunyai fasilitas peralatan radioterapi itu bisa dibilang paling canggih saat ini di Indonesia ya, Prof ya. Paling canggih dan juga paling lengkap untuk saat ini. Ada 5 pesawat radioterapi dan semua teknik radiasi mulai dari 3D, IMRT, VMAT, sampai dengan stereotaktik, kemudian sampai dengan total body, IGRT, kita bisa lakukan semua, Prof. Kemudian untuk semuanya itu teknik radiasi itu alhamdulillah sudah bisa di cover oleh BPJS, Prof. Jadi tidak perlu khawatir. Dan kemudian juga selain dari tim multidisiplin yang sudah cukup lengkap di sini dengan para ahlinya, kita juga di radioterapi juga punya tim yang cukup solid seperti pasti dokter-dokter onkologi radiasinya juga dengan kekhususan juga di bidang tumor tulang dan jaringan lunak ya. Ada yang spesialisasi tentang sudah mulai ada keminatan itu, ya. tentang peminatan. Jadi tidak hanya onkologi radiasi secara general.
Kemudian kita juga mempunyai tim fisikawan medik dan radiografer yang cukup handal. Karena kalau pada setelah operasi tulang kemudian dipasang pen ya Prof Fauzi ya kan, kita kan harus ngukur ya Prof ya, menghitung itu paparan radiasi bagaimana di tempat-tempat tersebut, kena pennya berapa, kena tulangnya berapa, dan jaringan lunak di sekitar berapa. Dan ya di sini para fisikawan medik itu bisa menghitung dengan cukup baik gitu. Kemudian juga radiografer kita, RTT kita itu bisa memposisikan pasien itu dengan alat-alat bantu fiksasi yang cukup paling mumpuni untuk kondisi seperti itu kan. Karena kalau untuk posisi radioterapi pada pasien-pasien tergantung di mana di operasinya kan Prof ya, apakah di tangan, apakah di kaki, itu pasti memfiksasinya atau supaya kaki itu bisa tidak bergerak harus buat fiksasi sebagus mungkin. Karena radiasi berkali-kali ya Dokter Karena Bobby. radiasi berkali-kali Jadi Prof. kalau enggak pindah-pindah nanti Karena, ya kalau tidak pindah-pindah. fiksasi dengan baik Gitu. ya. Kemudian juga untuk teknik radioterapinya kan setelah misalnya pasien tadi kanker tulang dulu ya kita bahas, sudah dioperasi oleh tim ortopedi, kemudian sudah di kemo. Nah, kita perlu juga untuk memberikan radiasi. Kenapa? Pertama untuk mencegah kekambuhan di kemudian hari. Walaupun setelah dioperasi kan dia misalnya di MRI ulang ataupun di CT scan ulang udah nggak kelihatan nih Prof kan. Pasien saya udah nggak kelihatan nih, tumornya udah nggak ada, diambil semua. Cuman kita nggak pernah tahu sel-sel mikroskopik yang ada itu kan nggak pernah kelihatan oleh mata ya Prof ya. Nanti takutnya kalau kata pasiennya udah saya mau biar aja tulang di rumah aja gitu, takutnya 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi takut kambuh Prof. Makanya itu tujuannya itu diberikan radioterapi adalah untuk mengurangi kemungkinan kekambuhan di kemudian hari. Itu kalau yang sudah dioperasi. Tapi kalau yang tidak bisa dioperasi, yang sulit ya, ukurannya masih besar, ya itu pasti peranan kita sangat utama Prof untuk mengecilkan kanker tersebut. Syukur-syukur kemudiannya setelah di kemo masih bisa dioperasi kemudian hari Prof. Mungkin itu. Makasih sekali Dokter Bobby. Dan tujuan dari teknologi itu tentunya untuk menyingkirkan jaringan normal dari lapangan radiasi ya. Iya. Jadi sobat baper sekalian, gak usah khawatir kalau di radiasi itu saat ini teknologi sudah memungkinkan bahwa radiasi itu benar-benar hanya ditujukan pada daerah yang memang harus diradiasi. Iya. Tapi jaringan normal di sekitarnya bisa disingkirkan dari lapangan radiasi. Iya. Nah, kita berbicara nih tentang tulang dan jaringan lunak, itu semua kan yang bergerak ya kan, tentunya luar biasa sekali peran dari teman-teman di rehab medik. Bagaimana dokter? Silahkan. Ya, terima kasih Prof Tati ya. Baik, untuk rehabilitasi medik ini sebenarnya tadi tim dari rehabilitasi medik ini merupakan tim yang harusnya terintegrasi ya Prof ya. Jadi maksudnya kita sudah bekerja secara multidisiplin dan integrasi bukan hanya mungkin setelah dilakukan tindakan operasi di ujung, tapi bagaimana kita bisa memelihara fungsi pasien dari sejak awal mungkin terdiagnosis Prof. Jadi bagaimana kita bisa memelihara apa yang masih pasien punya, itu sangat penting sekali Prof untuk nanti modal pasien setelah pasien menjalankan program atau proses operasi ataupun kemoterapi dan juga radiasi. Jadi prinsipnya adalah kita sebaik mungkin untuk menjaga peran dan fungsi pasien tersebut. Karena memang tadi Prof Fauzi juga sudah sampaikan bahwa ini paling banyak mungkin anak-anak dan fungsi mobilitas atau fungsi untuk berjalan dan bergeraknya itu masih cukup tinggi. Jadi impact atau dampaknya itu terhadap kehidupan pasien, perannya dia mungkin di masyarakat atau di rumah itu menjadi peran penting sekali. Jadi memang kalau bisa memang program proses rehabilitasi ini sudah dijalankan sejak awal. Untuk pasien pasca operasi juga sebenarnya Prof, kita biasanya tergantung dari lokasinya. Jadi memang proses rehabilitasi ini sifatnya tailor made Prof. Jadi tidak bisa satu diagnosis mungkin sama. Jadi pasien yang sama dengan pasien yang dengan diagnosis yang sama tapi berbeda dan punya peran yang berbeda, maka programnya juga tentu akan berbeda. Jadi memang kita harus lihat juga potensi apa yang pasien punya, bagaimana kondisi dia, motivasi dia, sehingga nanti kita bisa mengembalikan fungsi untuk dia
bergerak atau berjalan. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan sama kayak dengan tim radiasi, Prof. Kita juga punya tim interdisiplin, Prof, yang terdiri dari dokter, terdiri dari fisioterapi, terapis okupasi, Khusus untuk khusus tulang dan jaringan lunak ya. ya, jadi untuk tadi mengembalikan fungsi Fungsi. pasien, fungsi dia sebagai seseorang untuk berjalan ataupun nanti bisa harapannya bisa mengembalikan dia untuk perannya dia, return ke aktivitasnya dia. Itu tuh harapan kami, Prof. Dan terkadang memang pasca operasi tadi yang Prof. Fauzi sampaikan, pasien-pasien itu belum boleh mendapatkan pembebanan dulu. Memang tergantung teknik operasi dan tata laksana apa yang dilakukan oleh teman sejawat ortopedi, Prof. Nah, di situ yang kami susun programnya untuk pasien ini bisa tetap jalan dari awal tanpa membebanin area yang terkena atau Iya. affected tadi, Prof. Jadi kita bisa menggunakan misalnya alat bantu jalan, Prof. Terus tongkat. Nah, jenis tongkat juga banyak, Prof. Jadi emang nanti dikondisikan dengan pasiennya, Prof. Ataupun kita latih, Prof, sisi yang tidak terkena untuk punya kekuatan lebih, karena kan tadi saat berjalan itu harusnya dibagi beban menjadi sama rata. Tapi kalau misalnya satu sisi yang kita tidak boleh bebani terlebih dahulu, tentu sisi yang lain akan mendapatkan beban yang lebih berat, ya. sehingga itu harus dilakukan latihan penguatan mungkin ya, Prof, salah satunya. Atau sisi yang dilakukan operasi itu kita lakukan protektif, namanya protective phase, agar tadi jangan sampai terjadi refracture, karena mungkin dari sisi jaringannya juga masih menunggu tadi kata Prof. Fauzi bisa sampai 3 ataupun 4 bulan, atau mungkin malah menyebabkan komplikasi. Paling sering itu kontraktur, Prof. Jadi kadang kalau kita tidak perhatikan sisi yang mengalami pasca operatif, kita misalnya fokusnya ini nggak boleh ditumpuk gitu. Oke, kita jaga, tapi kita tidak memposisikan. Nah, biasanya akan terjadi resiko terjadinya kontraktur pada sisi yang paling distal. Biasanya ankle, Prof. Nah, kalau sudah terjadi kontraktur pada saat kita mau mengembalikan fungsinya, oh ini dari Prof udah boleh nih Jadi lebih dibebankan, buang waktu lagi kita ya. jadi nggak bisa untuk menjalankan. Nah, itu yang mungkin harus dipelihara juga, Prof. Ya, terima kasih dokter. Nah, luar biasa sekali. Jadi sobat baper sekalian, intinya adalah tekad dari para dokter-dokter di sini dan Profesor Fauzi tentunya adalah bagaimana kanker tulang dan jaringan lunak ini bisa diselamatkan fungsinya. Sehingga bukan hanya diselamatkan tangannya, kakinya, barangnya, tapi fungsi dari tangan, kaki tersebutlah yang harus diusahakan bisa kembali seperti semula, semaksimal yang bisa dilakukan. Nah, sekarang kita ke Gabe. Gabe, apa kabar? Baik, Baik, gimana Gabe? Tolong ceritakan. Gabe usia berapa sekarang ya? 17. 17 itu masih anak-anak ya? Masih Sekarang anak-anak, kan batasnya 18 ya Gabe. 18. Maaf ya, walaupun sudah besar tapi masih masuk anak-anak. Baik Gabe, gimana bisa menceritakan nggak para sobat baper sekalian waktu itu gimana kejadiannya sampai terdiagnosa osteosarkom atau kanker tulang ini? Ya, pertama kalinya sih dikiranya cuman kram saja. Apa? Pertama kali dikiranya kram. cuman kram. Habis dari sepeda. Jadi ya dikiranya cuman kram. Tapi 3 minggu lalu Keramnya di mana tuh Gabe? Di sini. di sini. Lutut ya. Kan 3 minggu nggak hilang-hilang. Jadi akhirnya ronsen, ternyata ada tumor. Tuh. Keram tuh bagaimana rasanya kram? Kaku gitu. Kaku. Iya. Terus Gabe mengalami operasi Iya, atau langsung kemo dulu? kemo dulu. Kemo dulu, kemudian operasi. Iya. Dan sekarang dipasang prostesis. Gimana tuh program setelah operasi dan pasca latihannya bagaimana? Baik, sekarang udah bisa jalan. Udah berapa lama nih? Udah terakhir kali setelah operasi. Udah 2 tahun. Dan sekarang Gabe udah bisa sendiri kemana-mana. Sudah bisa. Tapi belum bisa kayak lari masih belum bisa. Kenapa? Lari belum bisa. Iya, iya. Iya, baik, terima kasih. Dan sakit nggak Enggak. waktu mulai jalan dengan megaprostesis itu, rasanya sakit nggak?
Ya pasti sakit kan, harus masih habis dari itu operasi Sakit juga. banget atau Sakit, tapi sekarang udah enggak ya? udah nggak lagi, Sekarang nggak berasa apa-apa. nggak rasa apapun, udah Luar sakit. biasa Yang sekali. udah Ini sehat. pas Prof Fauzi nih hasilnya Prof Fauzi. Barangkali Prof Fauzi bisa menceritakan sedikit tentang KB. KB ini datangnya Prof, bersyukurnya tuh awal sekali. Termasuk yang awal lah. Kebetulan orang tuanya dokter nih Prof. Oh, gitu. Jadi awareness-nya tuh bagus banget ya. Waktu itu usia 15 ya KB ya? 15 ya Iya, kurang lebih ya 15. kan ya. Saya kira sekarang udah lebih dari 2 tahun ya. Udah 2 tahun ya. Jadi awareness-nya dari keluarga tuh bagus Prof. Nggak cuma ibunya sih, ibu mudanya, pokoknya semua tuh tulang-tulangnya lah. Jadi saya bilang ini Prof, ini memang tidak mudah. Kalau yang nggak biasa itu nggak mudah Prof. Tapi karena kita sudah biasa, punya tim juga yang bagus ya, itu kita bisa dari lihat aja umur tadi bengkak, ini mesti kita tebak nih osteosarkom. Dan confirm dari hasil patologinya memang osteosarkom. Nah, karena kita punya tim yang bagus itu, alhamdulillah. Sekarang kita ambil terobosan lagi, Prof, termasuk untuk pasien BPJS. Jadi kami bersepakat dengan teman-teman tim CPC, ya, multidisiplin MDT tim ini. Jadi ketika masuk untuk menghemat waktu, Prof, itu langsung kita persiapkan untuk kemo. Walaupun diagnosis PA belum keluar nih, ya. jadi kita periksa persiapan kemo lah, echo dan lain-lain. Biasanya teman-teman patologi itu sudah mendiagnosis itu kalau osteosarkom itu relatif mudah ya Dokter Apple ya. Biasanya 3-4 hari, dekalsifikasi 4 hari lah ya. Itu biasanya sudah keluar, jadi pekan depannya langsung kemo, Prof. Nah ini pada GB itu yang kita kerjakan. Ya, kita kerjakan cepat kemo dan tapi ya tentu ada efek kemo itu kadang-kadang kalau ini suka turun leukositnya. Leukositnya ya. Nah, tapi karena ini biasanya komunikasi dengan teman-teman terkait itu kan langsung WA aja atau orang tuanya WA ini mau masuk karena penambahan leukosit gitu ya, leukogen. Sehingga bisa dijaga kemonya tuh tepat waktu, Prof. Ini kemo tepat waktu sangat penting Sangat soalnya. penting ya. Jadi biasanya 3 minggu, maksimal 4 minggu tuh bisa terjaga. Pada GB ini bisa. Dan sesuai jadwal, setiap kemonya, kemudian operasi. Tapi pada GB ini ada penyulit sedikit, Prof. Penyulitnya itu nggak selalu mulus sebenarnya operasi itu. Walaupun kecil, tapi kita nggak senggol sarafnya. Tapi ada kelemahan sedikit. Walaupun pulih, neuropraksi bahasanya, pulih lagi. Dan biasanya megaprosesis ini itu kalau pada anak-anak memang, GB ini kan anak-anak, GB masih anak-anak kan? Setuju ya? Biasanya kalau orang dewasa, hari ketiga, maksimal tuh hari keempat sudah kita minta jalan, Prof. Kalau anak-anak tawar-menawar, Prof. Kadang-kadang hari kelima, hari keenam barulah berani latihan jalan. Ya oke lah masih anak-anak. Gabi kurang lebih seperti itu. Tapi finally Gabi udah senang, sudah mulai sekolah lagi kan ya? Sekolah. Naik mobil sudah bisa. Baru mau naik mobil. Jadi pemulihannya cepat kalau Masih 17 belum bisa dapat SIM. Belum. Nah, kita putuskan Gabi ini megaprosesis karena umurnya sudah badannya udah tinggi banget. Jadi biasanya kalau 15 tuh kan kita timbang-timbang kalau tinggi sekali badannya atau udah cukup kita pakai megaprosesis. Jadi kalaupun ada perbedaan nggak banyak, Bro. Nah itu yang terjadi pada Gabe, ya syukur alhamdulillah karena ibunya aware, ini ibunya aware banget, Bro. Saya bilang nggak ada apa-apa itu parunya cemas. Mau ditambah imunoterapi, boleh konsul sama ahli itu. Jadi dikasih imunoterapi juga. Clear sih, alhamdulillah bebas semuanya. Pada Gabe ya mudah-mudahan kalau udah lebih dari 2 tahun biasanya sih survive. Biasanya lazimnya. Mudah-mudahan ya kita berdoa ya Gabe ya. Mudah-mudahan aman. Yang penting kamu rajin sekolah aja. Jangan banyak pikiran katanya. Baik. Nah sekarang barangkali karena waktu mungkin 1-2 patah kata dari Dr. Wulyo. Iya, Prof. Sama mungkin seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita mesti memberikan edukasi yang baik kepada pasien untuk menjalani pengobatan
eh, agar pengobatannya continue tepat waktu tadi ya, berjalan lancar, eh, ag- eh, seperti apa, memberikan semangat, memberikan positive thinking agar tadi sel imun tubuhnya juga bisa bekerja dengan baik, membasmi sel-sel kankernya, Prof. Yang kalau ada yang tertinggal ya, mudah-mudahan sih udah bersih semua. Baik, barangkali Dokter Bobby? Iya Prof, nih saya tadi mau menambahkan lagi keunggulan. Jadi yang seperti Prof bilang kan radioterapi itu memberikan radiasi sebesar-besarnya kepada daerah kanker atau daerah bekas kanker, tapi sekecil-kecilnya pada jaringan sekitar yang sehat. Nah, kalau di RSCM juga tuh kita terbantunya untuk yang kanker jaringan lunak itu dari tim ortopedi itu memberikan ini Prof, penanda. Habis operasi itu penanda surgical marker ya, titik-titik. Jadi untuk radioterapi itu cukup terbantu hanya daerah tersebut aja yang kita fokus untuk disinar. Karena kalau dilihat udah nggak ada apa-apa ya. Iya, gitu. Jadi misalnya tim ortopedi udah menandain oh ini bekas-bekas daerah kanker atau Terutama tumor. kalau jaringan lunak Ya ya. itu untuk jaringan lunak. Makanya kami terbantu sekali untuk radioterapi hanya mengingat daerah tersebut yang dulunya ada kankernya. Jadi itu salah satu keunggulannya di sini, Prof. Ini itu aja. Mungkin suatu saat juga Dokter Bobby kalau memang kerjasama kita untuk tumor jaringan lunak adalah dikembangkan lagi brachytherapy ya, Oh iya. intraoperatif ya. Iya. Iya. Prof. Yang penting apa yang kita bisa kerjakan yang terbaik sehingga pasien dapat mendapatkan manfaatnya yang besar ya. Dokter Apple, gimana Dokter Apple? Saya manggilnya Apple aja soalnya temen. Ya, terima kasih Prof. Ya, untuk Bapak Ibu sebaiknya apabila ada keluhan seperti itu ya, karena saya adanya di patologi anatomi itu adanya di ranah diagnostik ya. Jadi kalau ada keluhan ya, terutama kalau misalnya di tulang seperti itu yang rasanya nyeri ya, atau resting pain yang nyerinya biasanya malam gitu ya. Nah itu apalagi anaknya usianya remaja itu sebaiknya datang ke dokter ya untuk tata laksana, cepat dilakukan tindakan, cepat didiagnosis seperti itu sehingga diagnosisnya cepat, tepat dengan tim yang cukup solid. Mudah-mudahan hasilnya menjanjikan dan survive dengan hasil yang baik. Seperti Ada satu pertanyaan saya Dokter Apple, kalau di daerah itu pemeriksaan immunohistochemistry yang dibutuhkan untuk kanker tulang dan jaringan lunak ini rata-rata sudah tersedia atau belum? Atau bahannya harus dikirim ke sini? Ya, untuk di lab patologi yang kalau di daerah ya mungkin bukan di seperti Jakarta ya, mungkin di daerah-daerah yang lebih perifer ya, itu belum tersedia Prof. Nah untuk pemeriksaan itu dari lab patologi anatomi itu sudah ada bloknya, blok parafin itu yang berasal dari jaringan pasien ya. Bloknya itu yang bisa dikirim ya? Blok itu bisa dikirim ke sini dan kami di sini sering juga menerima kiriman dari luar untuk pemeriksaan imunohistokimia. Kemarin tuh ada pertanyaan itu mengenai parsial consultation. Jadi kalau misalnya bloknya dikirim pasiennya tidak dikirim kan tadinya parsial gitu kan hanya. Itu dijamin BPJS selama ini. Nah, itu atau kita belum tahu? Itu kita belum tahu. Mungkin kalau BPJS itu kan terkait dengan alur dari rumah sakitnya ya. Iya. Nah, itu mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Ya, mungkin itu Prof. PR kita ya untuk mengklarifikasi masalah itu karena masalahnya di daerah gitu misalnya pemeriksaan IHK-nya belum bisa kan bloknya harus dikirimkan. Jadi konsultasinya kan bukan pasien yang di refer tapi baringan. Nah, itu yang mungkin nanti kita akan PR kita lah bagaimana kita bisa membantu pasien. Makasih Dokter Apple. Bagaimana Non? Dari Rehab Medik? Iya Dok. Jadi untuk dari Rehab Medik memang prosesnya ini tadi panjang ya Prof. Jadi memang untuk pasien juga biasanya proses untuk rehabilitasi itu nggak cuma sebentar. Jadi memang harus Mesti sabar. sabar. Terus
punya mempertahankan motivasi yang Iya. cukup baik. Kadang tadi mungkin pasca operasi awal-awal sakit gitu, kadang pasiennya jadi nggak mau latihan, padahal sebenarnya nanti dengan beriringnya waktu semua akan terperbaiki. Intinya adalah target kita adalah gimana kita bisa mengembalikan fungsi gerak pasien. Iya. Terima kasih, Prof. Iya, terima kasih Dokter Nelvi. Tapi di mana-mana udah bisa ya kalau rehab medik Insya ya. Allah bisa, Prof. Baik, nah terakhir kembali lagi ke Prof. Fauzi. Iya, Pak. Barangkali apa pesan-pesan terakhir untuk para sobat baper sekalian mengenai supaya jangan terlambat datang gitu Iya, loh. jadi yang saya terima kasih, ini Dan sangat penting, Prof. kalaupun ada sesuatu jangan takut berobat, kan dua itu kan. Pertama Iya. jangan mengabaikan, yang Iya, kedua kalau ada sesuatu jangan takut untuk diobati gitu. Gimana tuh Prof. Fauzi? Eh, Pertama buat ibu-ibu dulu, Prof. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting ya, sobat bapak sekaliannya. Jadi kuncinya karena kebanyakan pada pasien remaja kalau kanker tulang, Prof. Jadi pesannya itu adalah dua aja cirinya. Pertama kalau ada bengkak, yang kedua nyeri yang semakin bertambah atau progresif bahasanya. Malam juga terganggu tidurnya, waspadai itu kanker tulang. Itu mesti segera konsultasi ke rumah sakit terdekat. Yang ada dokter Yang ada pertama tentu yang ada dokter ortopedinya Iya. dulu. Ya. atau minimal barangkali kalau tidak ada nih Iya. seandainya minimal ke dokter umum dan minta di ronsen kali ya. Persis, Prof. Jadi kemana aja lah ke pasienkes ya. Iya. Itu tentu nih message juga buat teman-teman dokter umum ataupun dokter apa saja. Kalau ada remaja bengkak kemudian nyeri bertambah progresif, hitungannya itu adalah minggu sampai bulan, itu waspadi osteoarkom. Itu modalitas pertama itu adalah X-ray. Iya. Biasanya dari X-ray udah bisa kita tebak itu. Dia lokasinya tuh di sekitar sendi. Lutut ya. Di sekitar sendi itu waspadai osteosarkom sampai terbukti tidak. Kemudian merujuk ke pasienkes yang lebih tinggi. Nah yang kedua biasanya kalau di Indonesia itu kita sering campaign, sering kampanye. Nah biasanya teman-teman ini juga saya sudah wanti-wanti sama teman-teman lain ya tim The Grand Round itu kalau biopsi itu pilihannya cuma dua aja, Prof. Tapi mesti dikomunikasikan sama yang punya tim yang komprehensif. Ya sekarang sih sudah banyak atau alhamdulillah di Medan ada, Palembang ada, Padang ada, sampai ke timur ke Wahidin, Makassar juga ada timnya. Itu dikomunikasikan dengan dokternya. Ini saya mau biopsi. Misalnya dari teman-teman dari daerah. Kenapa begitu? Pertama bloknya ketika mau ngirim itu mesti disertai. Yang kedua itu adalah dari biopsi sampai ke kemo, kalau positif itu maksimal 4 minggu, Prof. Kalau enggak dia komplikasi. Bahayanya itu adalah amputasi. Iya. Nah, apa biopsinya yang saya mau tekankan sesuai kampanye kita itu adalah kalau bisa FNAB, kalau nggak bisa maksimal core. Core ya. Jangan di open lagi, Jangan udah di-open. ketinggalan tuh. Begitu di open, apalagi dari pulau lain mau ke pusat, apakah Jawa Timur, mana-mana lah di Pulau Jawa atau yang punya pusat itu kan biaya ya, Prof ya. Biayanya bukan biaya pengobatan, tapi biaya transportasi ke sana yang belum tentu bisa tercapai 1 bulan, 4 minggu. Sejak biopsi maksudnya. Itu yang sering berbahaya atau komplikasinya. Tapi kalau dikerjakannya itu oleh teman-teman dimanapun berada, ahli ortopedi atau ahli itu pertama rekomendasinya itu adalah core. Habis itu komunikasikan dokter yang akan komprehensif dan dikirimi bloknya supaya bisa sesegera mungkin itu Dilanjutkan pemeriksaan. dilanjutkan pemeriksaan dan dilakukan kemo kalau memang positif kemo dan operasi. Iya. Gitu, Prof. Pesannya itu aja yang untuk diagnostik dininya. Ya, sobat bapak sekalian. Jadi pesannya bukan hanya untuk pasien tapi juga untuk dokter-dokter Ya. dimanapun juga berada yang menangani tadi kasus Yes. seperti itu, maka lakukanlah segera Iya. pemeriksaan radiologi Yes. dan tentunya diskusi dengan dokter radiolognya, dan kalau perlu lakukan jangan dilakukan open biopsi, Yes. tapi dilakukan fine needle atau core biopsi. biopsi. Dan komunikasikan ke center yang lebih tinggi Ya. yang akan melakukan tindakan komprehensif Definitif, selanjutnya, yes. termasuk dengan kemoterapi, kemudian operasi dengan Operasi. ortopedi yang terkait atau diperlukan terapi radiasi. Betul, Pak. Luar biasa sekali. Jadi sobat baper sekalian, demikianlah
kita telah melihat bagaimana tim onkologi RSCM menghadapi tantangan besar dalam perawatan kanker dengan komitmen dan kepedulian yang besar, luar biasa sekali dengan dedikasi, kolaborasi secara inovasi yang terus berkembang di RSCM. Menjadi kunci utama dalam memberikan perawatan terbaik pada pasien dan khususnya saat ini adalah tentunya kanker tulang dan jaringan lunak. Baiklah, karena waktu juga kita harus mengakhiri bincang-bincang ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan akan bermanfaat bagi semua dan mohon sobat baper sekalian menginformasikan juga untuk sahabat, kerabat, tetangga dan sebagainya. Informasi yang baik ini dapat bergulir dan diketahui oleh orang banyak. Baik, kita mohon diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Waalaikumsalam.